Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan semoga pada hari ini kalian tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran di rumah kalian masing-masing. Baik, pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa bahasa Arab. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang isim muzakkar dengan isim muannas. Sedikit Ustaz jelaskan lagi bahwasanya isim muzakkar itu adalah kata yang tidak memiliki tak marbutah di akhirnya. Ya, jadi ketika ada kata ya tidak memiliki tak marbutah di akhirnya, maka itu adalah isim muzakkar. Sedangkan apabila ada kata yang memiliki tak marbutah di akhirnya, maka itu kita namakan sebagai isim muannas. Contohnya isim muzakkar adalah qalamun. Qalamun. Ustadz, kenapa kok qalamun isim muzakkar? Karena akhir huruf daripada qalamun adalah mim, bukan tak marbutah. Jadi pengertian muzakkar adalah setiap kata yang tidak berakhiran tak marbutah, maka itu adalah muzakkar. Qalamun muzakkar. Karena kenapa? Karena huruf akhirnya adalah mim. Sedangkan kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh kata-kata sayyaratun. Ya, contoh kata-kata sayyaratun. Ustadz, ini sayyaratun muzakkar atau muannas? Jawabannya adalah muannas. Kenapa kita katakan sayyaratun muannas? Karena akhiran daripada huruf sayyaratun adalah tak marbutah. Jadi, setiap kata yang memiliki akhiran tak marbutah adalah muannas. Sedangkan setiap kata yang tidak berakhiran tak marbutah itu adalah muzakkar. Itu pelajaran kita, itu poin pelajaran kita pada pertemuan yang kemarin. Dan kita sudah membaca percakapan yang ada pada pembukaan dari pelajaran 8 ke kemarin. Baik, setelah itu kita akan mengerjakan latihan-latihan yang ada pada halaman 55. Baik, sekarang silakan buka bukunya pada halaman 55. Ya, di sini kita akan bagi menjadi dua karena di sini ada 6 latihan. Kalian tidak akan mungkin mengerjakan semuanya, tapi kita akan bagi. Pertemuan sekarang kita akan kerjakan 3 latihan. Kemudian pertemuan kedepannya kita akan kerjakan 3 latihan. Setelah itu kita akan ulangan bab ke-7 atau pelajaran ke-7 dan pelajaran ke-8. Baik, silakan dibuka bukunya halaman 55. Baik. Ya, apabila sudah kalian buka bukunya halaman 55, ya, perlatihan yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yang alif. Ya, perintahnya adalah lawin sumansakh. Jadi, warnailah, kemudian tulislah. Ya, berarti huruf kaf yang ada di sini kalian warnai dengan kesukaan kalian, warna kesukaan kalian. Ya, jadi pelajaran menulis kali ini adalah menulis huruf kaf, huruf huruf kaf. Contohnya dari kata bahasa Arab yang berawalan huruf kaf adalah kamuthra, kumuthra, ya, kumuthra. Ya, jadi kumsra ini artinya buah pir. Ya, itu artinya kumusra. Jadi di sini ada beberapa bentuk huruf kaf ya. Bentuk yang pertama dari huruf kaf di sini adalah ketika kafnya sendiri atau ketika kafnya tidak bersambung dengan huruf sebelumnya dan tidak bersambung dengan huruf setelahnya. Artinya dia berdiri sendiri. Maka kaf yang bentuknya seperti itu kita tulis seperti ini ya. Jadi ketika kafnya tidak ada sambungan sebelumnya dan tidak ada sambungan setelahnya, maka kafnya harus berbentuk seperti ini. Nah, adapun bentuk kaf yang kedua adalah seperti ini. Kapan kita menulis kaf seperti ini? Ketika dia berada di awal kata. Seperti apa contohnya Ustadz? Seperti contohnya ini. Kumatra, ya, kumatra. Ini kata-kata kumasra kafnya berada di awal ya. Jadi ketika
kafnya berada di awal, maka nanti kafnya berbentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian ada juga bentuk kaf seperti ini. Ya, bentuk kaf seperti ini terbentuk apabila dia berada di tengah, bersambung dengan huruf sebelumnya dan bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya kalimat apa, Ustadz? Contohnya kalimat sikinun, ya. Contohnya adalah kalimat sikinun. Coba perhatikan kata-kata sikinun, ya. Sikin dalam bahasa Arab itu artinya adalah pisau. Nah, letaknya kaf ini berada di tengah. Jadi ketika huruf kaf ini berada di tengah atau bersambung dengan huruf sebelumnya dan bersambung dengan huruf setelahnya, maka bentuk kafnya adalah seperti ini atau seperti ini, ya. Kemudian bentuk kaf yang ketiga adalah seperti ini, ya. Biasanya huruf kaf ini terbentuk apabila dia berada di akhir suatu kata. Di akhir suatu kata dan dia bersambung dengan huruf sebelumnya dan tidak bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya apa, Ustadz? Contohnya adalah kata qalamuka. Ya, contohnya adalah kata-kata qalamuka. Qalamuka. Maka huruf K yang ada di kata-kata qalamuka ini merupakan huruf K bentuknya seperti ini. Karena kenapa? Karena dia berada di akhir suatu kata dan bersambung dengan huruf sebelumnya tapi tidak bersambung dengan huruf setelahnya, ya. Jadi ada 4 bentuk huruf K yang kalian akan tulis, ya. Itu untuk latihan yang alif. Kemudian kita lanjut ke latihan yang ba. Baik, kita lanjut ke latihan yang ba. Apa bunyi perintahnya? Istami' wa'id waqra'. Dengarkanlah, kemudian ulangilah dan kemudian bacalah. Jadi Ustaz di sini akan bacakan, setelahnya kalian silakan ikuti dengan merekam suara kalian sendiri. Baik. هل الكتاب مفتوح؟ نعم هو مفتوح. هل الكتاب مفتوح؟ نعم هو مفتوح. هل الدرج مفتوح؟ نعم هو مفتوح. هل الخزانة مفتوحة؟ نعم هي مفتوحة. هل العلبة مفتوحة؟ نعم هي مفتوحة. Jadi silakan dibaca yang ini, kemudian kalian rekam suara kalian seperti biasa dalam bentuk voice note, ya. Jadi kita sudah pelajari tentang maftuhun ini pada pertemuan yang lalu. Jadi maftuhun itu artinya adalah terbuka, sedangkan maftuhatun juga artinya terbuka. Tapi kenapa dia maftuhun dan di sini maftuhatun? Mengapa dia berbeda, Ustaz? Karena apabila sebelumnya isimnya atau katanya muzakkar, maka yang digunakan adalah maftuhun. Sedangkan apabila kata sebelumnya adalah muannas, maka kita menggunakan maftuhatun. Begitu juga dengan kata-kata huwa. Huwa ini adalah untuk kata muzakkar, sedangkan hiya ini adalah untuk kata muannas. Baik, kita berlanjut ke halaman 56 yaitu yang C. Baik, pada halaman 56 bagian C atau bagian ja, perintahnya adalah iqra wa lahidh. Iqra wa lahidh. Jadinya iqra bacalah wa lahidh. Kemudian perhatikanlah. Maksudnya di sini adalah kalian perhatikan kenapa ini maftuhun, ya. Sedangkan kenapa di dalam kotak ini maftuhatun. Tapi ini Ustaz sudah jelaskan bahwasanya dia berbentuk maftuhun karena di sini isimnya muzakkar. Coba kalian perhatikan yang ada di sini. Semuanya rata-rata tidak memiliki
tak marbutah. Karena salah satu pengertian dari muzakkar adalah suatu kata yang tidak memiliki tak marbutah. Ya. Kemudian di sini menggunakan kata-kata maftuhatun. Kenapa di sini menggunakan kata maftuhatun? Karena huruf sebelumnya yaitu menggunakan muannas. Dari mana kita tahu ini muannas, Ustaz? Bagaimana pengertiannya kemarin? Muannas adalah salah satu kata yang berakhiran tak marbutah. Coba perhatikan kata-kata an-nafidhatu. Huruf akhirannya apa? Tak marbutah. Al-khizanatu. Huruf akhirannya apa? Tak marbutah. Al-haqibatu. Huruf akhirannya apa? Tak marbutah. Al-qaruratu. Huruf akhirannya apa? Tak marbutah. Jadi apabila dia muannas maka yang digunakan adalah maftuhatun. Apabila dia muzakkar yang digunakan adalah maftuhun. Ya, begitu juga dengan latihan yang ja ini. Latihan yang ja ini kalian harus baca juga sebagaimana latihan yang ba tadi. Ya, Tayyib Ustaz akan bacakan. Ya, muzakkar. Al-babu maftuhun. Al-kitabu maftuhun. As-sunduqu maftuhun. Ad-durju maftuhun. Muannath. An-nafidhatu maftuhatun. Al-khizanatu maftuhatun. Al-haqibatu maftuhatun. Al-qaruratu maftuhatun. Ya, jadi silakan dibaca yang latihan ba dengan latihan ja itu sekalian jadikan satu rekaman saja, tidak apa-apa. Sedangkan latihan yang alif silakan kalian fotokan hasilnya, ya, jawaban kalian yang ada di buku ke Ustadz. Ya, jadi nanti kalian akan mengirim dua file. File yang pertama berupa gambar, file yang kedua yaitu berupa rekaman suara. Tapi ini ditekankan lagi, ya, ditekankan lagi yang latihan ja antara muzakkar dengan muannas. Insyaallah saya kira kalian cukup paham dalam memahami antara maftuhun, maftuhatun, muzakkar dengan muannas, ya. Baik, untuk pelajaran bahasa Arab cukup sampai sini saja dulu. Adapun kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran bahasa Arab yang belum dipahami, silahkan dihubungi ustadznya langsung. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.